Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan seperti biasa bercerita tentang bahagia. Tepatnya bagaimana kita mencari bahagia di tengah musibah atau ujian yang kita alami. Sebagai manusia, kita kadang bahkan mungkin sering susah untuk menemukan rasa bahagia, rasa bersyukur saat kita tertimpa musibah. Kita merasa paling sedih, paling menyedihkan dibanding orang lain saat kita terpuruk. Tapi kita sekarang cobalah untuk menemukan titik bahagia, titik bersyukur saat kita musibah. Mari dengarkan cerita yang akan saya berikan. Cerita ini diambil dari Republika Senin 28 Oktober 2019 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Ratna Ajeng Tejo Mukti Agung Sasongko, dengan kisah yang berjudul Kisah Kesabaran Berbuah Kebaikan. Andai kata seseorang memiliki kesabaran dan keteguhan, dia akan cepat mendapatkan jalan keluar dari musibah dan akan dekat kepada kebahagiaan. Dikisahkan, seorang sekretaris bernama Abu Ayyub pernah dipenjara selama 15 tahun. Dia pernah berputus asa dalam mencari jalan keluar. Kemudian, dia menulis surat kepada teman berisikan keluhan lamanya penahanan dan makin berkurangnya kesabaran. Ternyata dia memperoleh jawabannya sebagai berikut. Wahai Abu Ayyub, bersabarlah engkau dengan kesabaran yang dapat menghilangkan penderitaan. Jika engkau lemah dalam menghadapi musibah tersebut, maka siapa yang dapat menghilangkannya? Sesungguhnya, orang yang telah membuat pengikat, maka dia akan mengikatnya dengan ikatan kebencian. Maka engkau dapat menyiasatinya. Bersabarlah engkau, karena kesabaran itu dapat memberikan ketenangan. Mudah-mudahan musibah tersebut segera berakhir. Selanjutnya, Abu Ayyub menjawab balasan surat itu seraya berkata, engkau menyuruhku bersabar, padahal aku telah melakukannya, dan menasehatiku dengan mengatakan, mudah-mudahan musibah tersebut segera berakhir. Padahal aku tidak mengatakan mudah-mudahan. Dan dia menempatkan pemilik ikatan musibah, orang yang ditahan, pada tempat yang mulia karena dia dapat menyiasatinya. Sebagian temannya berkata, setelah kejadian tersebut, Abu Ayyub tinggal dalam penjara hanya 1 hari. Kemudian dia dibebaskan secara terhormat. Dia kembali hidup bersama orang-orang dekatnya setelah bersusah payah menahan diri menghadapi cobaan. Ada lagi kisah lain seputar sabar. Diriwayatkan dahulu ada seseorang laki-laki yang tinggal di pedalaman Arab. Orang ini memiliki seekor ayam, keledai, dan anjing yang sangat membantu dan berguna dalam hidupnya. Ayam jantan membangunkannya untuk sholat subuh, keledai membantunya mengangkatkan barang-barang bawaan, dan anjing menjaganya dari gangguan orang-orang jahat. Pada suatu hari, datanglah serigala memangsa ayam jantannya. Orang ini sangat sedih dengan kematian ayam kesayangannya itu. Tapi karena taat kepada Allah, ia berkata, semoga kejadian ini menjadi kebaikan. Beberapa hari kemudian, serigala itu datang lagi dan memangsa keledainya. Ia pun bersedih hati karena tidak ada lagi binatang yang akan membantunya membawa barang-barang. Tapi ia berkata, semoga kejadian ini juga menjadi kebaikan. Beberapa hari kemudian, anjing kesayangannya pun mati sehingga membuat ia makin bersedih hati. Namun, ia tetap saja mengatakan dengan penuh kesabaran, semoga kejadian ini juga menjadi kebaikan. Setelah kejadian yang membuat sedih hati itu berlalu beberapa waktu, ketika ia bangun pada suatu pagi, ia kaget karena melihat orang-orang di sekelilingnya telah ditawan. Yang tersisa hanyalah ia dan keluarganya. Ternyata mereka ditawan karena memiliki binatang-binatang peliharaan yang selalu menimbulkan keributan.
Sementara itu, ia dan keluarganya selamat karena ayam, keledai, dan anjing yang sebelumnya menjadi miliknya telah tiada dimangsa serigala. Kematian binatang-binatang tersebut telah menjadi suatu kebaikan baginya sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Begitu kisahnya. Dari kejadian tersebut, mari kita renungkan. Abu Ayyub yang mendapatkan musibah karena hewan-hewan peliharaannya meninggal mati. Mari kita renungkan. Ujian menyerang siapa saja, tidak pandang bulu. Sebagaimana orang miskin diuji, orang kaya pun demikian. Sebagaimana rakyat jelata diuji, maka para penguasa juga diuji. Bahkan bisa jadi ujian yang dirasakan oleh penguasa dan orang-orang kaya lebih berat daripada orang-orang miskin dan rakyat jelata. Jangan disangka hanya si miskin yang menangis akibat ujian yang ia hadapi, atau hanya si miskin yang merasakan ketakutan. Bahkan penguasa bisa jadi lebih banyak tangisannya dan lebih parah ketakutannya yang menghantuinya daripada si miskin. Intinya, setiap yang bernyawa pasti diuji sebelum maut menjemputnya, siapapun orangnya. Entah diuji dengan kesulitan atau diuji dengan kelapangan. Kemudian ia dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban bagaimana sikap dia dalam menghadapi ujian tersebut. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah engkau dikembalikan. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Memang dunia ini adalah medan ujian, kehidupan ini adalah medan perjuangan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Maha suci Allah yang di tangan-tangannya segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 1-2. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Al-Quran Surat Al-Hud ayat 7. Jikalau orang kafir juga tidak selamat dari ujian kehidupan, maka bagaimana dengan seseorang yang beriman kepada Allah? Pasti akan menghadapi ujian juga. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja, mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Aduh, Mas Satur, tumben mampir sini. Mereka mau menemani Mbak. Aduh, sesuai betul. Lagi kita mau videoan di YouTube cerita bahagia. Nah, Mas Fatur nih. Aduh, hilang. Kenapa kedinginan? Hanya jangan mandi. Enggak terlalu, cuman efek dingin tuh hidung buntu. Alergi dingin. Bikin jalan, Bah. Saya itu kalau setiap DL nginap di hotel tuh kalau mau tidur pasti AC saya matikan. Kenapa enggak cocok sama saya? Enggak tahan dingin. Oh, sama. Aku juga enggak suka. Hidung buntu maksudnya. Alergi dingin. Iya, aku juga enggak suka. Nggak bisa tidur. Kipasan pun tetap aja kedinginan. Jadi lebih baik kepanasan daripada bangun bersin-bersin. Jikalau orang kafir juga tidak selamat dari ujian kehidupan, maka bagaimana dengan seorang yang beriman kepada Allah? Pasti akan menghadapi ujian juga. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja, mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 2.
Begitu juga dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Bahkan semakin tinggi iman seseorang, maka semakin banyak ujian yang akan ia hadapi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian ya Allah Ta'ala berfirman yang artinya, yang paling soleh dan seterusnya, seseorang diuji berdasarkan agamanya. Jika agamanya lemah, maka ia diuji berdasarkan agamanya. Dan ujian senantiasa menampa seorang hamba hingga meninggalkan sang hamba berjalan di atas bumi tanpa ada sebuah dosa pun. Disyahihkan oleh Albani dalam Asy-Syahih nomor 143. Jika Anda terkadang merasakan ujian yang terus menimpa Anda, maka itulah yang pernah dirasakan oleh seorang imam besar sekelas Imam Syafi'i. Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah berkata, cobaan zaman banyak tidak ada habis-habisnya, dan kegembiraan zaman mendekatinya sesekali, seperti sesekalinya hari raya. Bahkan terkadang ujian datang bertubi-tubi dan bertumpuk-tumpuk. Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata, hal-hal yang dibenci tatkala datang bertumpuk-tumpuk, dan aku melihat kegembiraan datang sesekali. Berikut ini 10 perkara yang hendaknya direnungkan oleh saya, Anda, dan kita semua jika ditimpa musibah atau ujian. Yakinlah bahwa selain Anda pun juga diuji. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan harta, jabatan, dan kekuasaan. Ada yang diuji dengan istri yang berakhlak buruk, ada wanita yang diuji dengan suami bejat, ada wanita yang diuji dengan mertua yang jahat, ada yang diuji dengan ibu yang terlalu banyak model ujian yang menimpa manusia. Maka Anda sebagaimana manusia-manusia yang lain yang juga ditimpa musibah yang beraneka ragam. 2. Sabarlah dengan ujian yang sedang Anda hadapi. Alhamdulillah Anda masih bisa memikulnya. Bisa jadi jika Anda diuji dengan ujian yang lain, maka Anda tidak akan mampu menghadapinya. Yakinlah bahwa tidaklah Allah menguji kecuali dengan ujian yang mampu dihadapi oleh seorang hamba. 3. Terkadang syaitan membisikkan kepada Anda bahwa ujian yang Anda hadapi sangatlah berat dan tidak mungkin untuk Anda pikul. Maka ingatlah bahwa saat ini masih terlalu banyak orang yang diuji dengan ujian yang jauh lebih berat dengan ujian yang sedang Anda hadapi. 4. Bukanlah ujian jika dihadapi dengan sabar, maka akan menghapus dosa-dosa yang meninggikan derajat. Bahkan bisa jadi Allah menghendaki Anda untuk meraih sebuah tempat yang tinggi di surga yang tidak mungkin Anda peroleh dengan hanya sekedar amal-amal soleh Anda. Amal soleh Anda tidak cukup untuk menaikkan Anda ke tempat tinggi tersebut. Anda tidak akan mampu untuk sampai ke tempat tinggi tersebut kecuali dengan menjalani ujian-ujian yang tiada hentinya untuk mengangkat derajat Anda. Ingatlah, dengan ujian terkadang kita baru sadar bahwasanya kita ini sangatlah lemah dan selalu butuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Terkadang kita hanya mengenal yang namanya khusyuk dalam sholat. Kita baru bisa merasakan kerendahan yang disertai derai air mata. Kita baru bisa merasakan nikmatnya ibadah tatkala ujian datang, tatkala musibah menerpa. Ingatlah, dengan ujian atau musibah yang menimpa kita terkadang menghilangkan sifat ujub pada diri kita. Tatkala kita rajin beribadah dan selalu mendapatkan kenikmatan, terkadang timbul ujub dalam diri kita dengan merasa bahwa diri kita hebat, selalu beruntung. Jangan sampai kita salah persepsi dengan menganggap bahwa tanda kecintaan Allah kepada hamba adalah tidak ditimpakan hal sang hamba dengan musibah.
bahkan perkaranya justru sebaliknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Asy-Syahih nomor 146. Berhusnudzonlah kepada Allah, yakinlah bahwa ujian dan musibah yang menimpamu adalah kebaikan dan hikmah. Justru jika ujian tersebut tidak datang dan jika musibah tersebut tidak menimpamu, maka akan lebih buruk kondisimu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat sangat baik bagi kalian. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Bahkan bisa jadi musibah atau ujian yang kita benci tersebut bahkan mendatangkan banyak kebaikan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka mungkin kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 19. Ingatlah bahwasanya tidak ada istirahat total, gembiraan total kecuali akhirat kelak. Selama Anda masih hidup di dunia, maka bersiap-siaplah dengan ujian yang menghadang. Bersabarlah, tegarlah demi meraih ketentraman dan kebahagiaan abadi di kelak di surga. Ada orang awam yang berkata, kalau mau hidup di dunia harus siap diuji. Iya, jangan hidup di dunia. Selamat berjuang, sabar.